Mari saudaraku, kapan dan dimanapun berada, kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur, dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasarkan pada bacaan Mazmur 22 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Sebetulnya suasana malam itu tidak terlalu berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Hanya saja pemadaman listrik sementara menjadikan situasi lebih senyap. Jika pada malam-malam sebelumnya di jam seperti itu masih terdengar bunyi dentingan mangkuk tukang bakso keliling, maka malam ini betul-betul sunyi. Bagi orang-orang dewasa, kondisi pemadaman listrik ini tidaklah menjadi persoalan. Namun, tidaklah demikian untuk anak batita seperti Simon. Seperti halnya kebanyakan batita lainnya, Simon tidur malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ketika ia berangkat tidur, lampu masih menyala terang benderang. Simon juga terbiasa tidur dengan lampu yang menyala, walau hanya 5 watt saja. Oleh karena itu, begitu listrik padam, kedua orang tua Simon segera menyalakan lilin sebagai penerangan sementara. Kedua orang tua Simon juga sengaja berada di sekitar kamar Simon untuk berjaga jikalau Simon bangun dan menangis karena listrik padam. Sepi dan remangnya suasana rupanya cukup mempengaruhi Simon. Ia pun terjaga dari tidurnya. Ketika ia membuka mata, ia cukup kaget dengan temarannya sinar lilin. Akan tetapi, ketika mulai dirasakan keheningan keadaan di sekitarnya, maka mulai takutlah Simon. Semakin gentarlah ia ketika tidak dilihatnya kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Simon mulai menangis dan memanggil kedua orang tuanya. Hadirnya kedua orang tua ke dalam kamar membuat Simon kembali tenang. Kadangkala kita juga mengalami kondisi seperti Simon tadi, walau dalam bentuk yang lain. Ketika pergumulan dan persoalan hadir, maka sepertinya kita sendirian. Seolah-olah hanya diri kita sajalah yang mengalami situasi itu. Bahkan ketika kita berseru kepada Tuhan, kita pun merasa bahwa Dia tidak mendengarkan seruan kita. Sesungguhnya Tuhan ada di sekitar kita untuk siap menolong, seperti kedua orang tua Simon tadi.
Akan tetapi, kita mesti belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam menyatakan pertolongannya. Saudaraku, untuk merespon bacaan Mazmur dan renungan tadi, mari kita berdoa. Selangkah demi selangkah, kami telah menjalani kehidupan ini. Setiap langkah meninggalkan catatan kenangan. Dari catatan-catatan itulah, kami belajar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Dari sejarah itu, kami melihat bahwa persoalan begitu mencengkeram kami. Dan pada waktu itu kami merasa sendiri, ya Tuhan. Di tengah-tengah bayang-bayang pandemi ini, kami begitu dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kami begitu rapuh. Dalam keadaan itu, kami berseru kepada Tuhan dengan penuh pengharapan. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Benar ya Tuhan, kami bagaikan benang yang terkena air. Kami lunglai dan tidak mampu tegak berdiri. Kehidupan kami seolah-olah tidak lagi berjalan, berhenti tanpa mampu untuk bergerak. Asa kami pun luruh, seiring dengan kesedihan yang membelenggu hati. Situasi ternyata tidak Engkau biarkan untuk menetap seperti itu. Walau kami merasakan kemandegan, namun Engkau tetap merenda rencana yang baik bagi kami. Melalui orang-orang yang memberikan semangat, kami dapat merasakan campur tangan Tuhan yang menarik kami untuk kuat dan menegakkan kepala. Berkat-Mu selalu hadir di dalam setiap tarikan nafas kami. Dan tak terhitung pertolongan-Mu itu, ya Tuhan. Bahkan, keteduhan degup jantung kami saat tertidur membuktikan kesempurnaan penyertaan-Mu itu, ya Tuhan. Kesegaran yang akan kami peroleh di pagi hari adalah berkat yang pasti akan sangat kami syukuri. Seiring dengan terbitnya sang surya, kami akan menyalakan kembali harapan di hari yang baru ini. Walau mungkin pandemi belum selesai, demikian pula persoalan masih akan hadir. Namun tangan-Mu lebih berkuasa dari setiap masalah kami. Dengan keyakinan akan tuntunan-Mu, kami akan melanjutkan langkah kami. Kami sungguh percaya bahwa ada pengalaman baru yang akan kami catat karena campur tangan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.